Kalian butuh rumah keadilan? Audino and Partners solusinya. Kami adalah firma hukum yang menjunjung tinggi profesionalitas serta menjunjung tinggi integritas, khususnya berkecimpung di dalam hukum perlindungan perempuan dan anak. Kami juga menghargai klien-klien kami. Maka dari itu, jika kalian butuh perlindungan, datanglah ke Audino and Partners. Visi kami adalah menjadi firma hukum yang berdiri atas keadilan serta berkeadaban. Tidak sekedar berkeadilan sih, tapi kami juga menjunjung tinggi yang dimana nilai-nilai kemanusiaan ada dalam sistem peradilan. Misi kami meliputi yang pertama adalah memberikan pendampingan hukum terhadap klien kami yang transparan maupun humanis. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum dengan profesionalitas. Yang ketiga adalah kami mendampingi dengan cara yang berintegritas tinggi dan berkeadilan. Kami akan mempresentasikan dari calon klien kami terhadap suatu kasus yang dimana ini akan berisi analisis dan pembahasan terkait dengan perkara yang tidak hanya sekedar gugatan cerai, tetapi hak asuh anak terhadap Ibu Asri Winata dan juga Bapak Budi Santoso. Jadi Ibu Asri Winata ini mendapat perlakuan kekerasan maupun perselingkuhan. Jadi di sini firma hukum kami akan menganalisis secara mendalam terkait kasus ini dan periksa. Berdasarkan hasil konsultasi dengan klien kami, Ibu Asri Winata, terdapat beberapa permasalahan hukum utama. Yang pertama, telah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suami Bapak Budi Santoso. Lalu, telah terjadi pula perselingkuhan antara Bapak Budi Santoso dengan Ranti Suminar, di mana Ranti Suminar ini merupakan anak yang masih berusia 16 tahun dan saat ini sedang hamil. Lalu, adanya permohonan izin poligami yang diajukan oleh Bapak Budi Santoso kepada Ibu Asri Winata namun ditolak. Lalu yang keempat, adanya sengketa harta bersama antara harta dan juga hak asuh anak. Dari sisi hukum, tindakan KDRT yang merupakan menjadi alasan yang sah untuk perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 juga pasal 116 huruf F KHI. Selain itu, perselingkuhan dengan anak di bawah umur juga termasuk pelanggaran pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara untuk harta bersama, menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi hak milik bersama. Namun meskipun tercatat atas nama salah satu pihak, semua itu akan menjadi milik bersama. Kekuatan klien kami terdapat pada bukti visum dan juga laporan polisi serta kepemilikan aset yang sah dan terdaftar. Namun kelemahannya, sebagian aset tercatat atas nama Ibu Asri sehingga tergugat dapat mengklaim bagian kepemilikannya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembuktian yang cermat. Berdasarkan hasil analisis kami, tuntutan hak-hak klien kami dapat diajukan secara sah dan berdasarkan hukum. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan sebelumnya, kami telah menyusun beberapa strategi dan langkah hukum yang akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan gugatan cerai kumulatif dengan gunung ini di Pengadilan Agama Magelang dengan dasar hukum KDRT dan perselingkuhan. Yang kedua, memohon hak asuh anak sepenuhnya kepada Ibu Asri karena pertimbangan psikologis dan moral anak-anak yang lebih dekat dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam. Yang ketiga, mengajukan permohonan sita jaminan atau conservatory baseline terhadap aset bersama agar tidak dialihkan oleh suami sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR junto pasal 227 HIR. Yang keempat, mempersiapkan alat bukti yang kuat yaitu visum et reperendum dan laporan polisi, akta nikah dan akta kelahiran anak, bukti kepemilikan aset dan dokumen PT Rumah Kebun Sejahtera. Dan yang terakhir, bukti komunikasi atau saksi terkait perselingkuhan. Yang kelima, nantinya secara paralel kami akan mendorong proses pidana terpisah untuk tindak KDRT dan hubungan dengan anak di bawah umur. Langkah-langkah ini bertujuan agar perlindungan hukum terhadap klien kami bersifat menyeluruh baik dalam aspek pidana maupun perdata.
Sebagai advokat junior, di sini saya akan menjelaskan dua dokumen utama yang diperlukan oleh Ibu Asriwinata dalam proses persidangan. Yang pertama adalah surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa khusus ini, Ibu Asriwinata memberikan kewenangan kepada kami, Audrino and Partners, dalam melakukan proses persidangan. Kewenangan ini diatur dalam pasal 123 HYR dan pasal 1792 KUH Perdata. Isi pokok surat kuasa meliputi identitas para pihak, yaitu pemberi kuasa Ibu Asriwinata dan kami Audrino and Partners selaku penerima kuasa. Yang kedua, ruang lingkup kuasa. Hal ini meliputi kami Audrino and Partners untuk mengajukan dan menandatangani gugatan cerai ke Pengadilan Agama Magelang. Yang kedua, kami berhak untuk menghadiri sidang. Dokumen kedua yang diperlukan oleh Ibu Asriwinata adalah surat gugatan cerai. Surat gugatan cerai ini diajukan oleh Ibu Asriwinata melawan Bapak Budi Santoso dan kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Magelang karena kedua belah pihak tinggal di wilayah hukum tersebut. Isi gugatan tersebut atau isi surat gugatan tersebut yang pertama adalah mencakup identitas para pihak. Hal ini mulai dari nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat, baik itu penggugat dan tergugat. Yang kedua adalah posita, dasar atau alasan gugatan. Hal ini mencakup kronologis dari gugatan, antara lain terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Bapak Budi Santoso terhadap Ibu Asriwinata. Yang kedua, terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak Budi Santoso dengan gadis berusia 16 tahun yakni Ratni Sumira, yang kini gadis tersebut sedang hamil. Dan yang ketiga, karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi karena hal ini melanggar asas tujuan dari pernikahan. Hal ini diatur dalam pasal 1 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 dan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 Jungto pasal 116 KHI. Dan yang ketiga, berisi petitum atau tuntutan hukum. Dalam petitum kami memohon kepada hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk cerai terhadap tergugat, kemudian menetapkan hak asuh keempat anak kepada penggugat, menetapkan pembagian harta secara adil, menyatakan tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan yang terakhir menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dari sisi administrasi, kami menyusun estimasi biaya jasa hukum sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu biaya administrasi dan registrasi perkara sebesar Rp1 juta. Komponen yang kedua yaitu biaya operasional dan transportasi sebesar Rp2 juta. Dan komponen yang ketiga yaitu honorarium untuk kuasa hukum sebesar Rp10 juta. Jadi total estimasi biaya yang wajib Ibu Asriwinata berikan sebesar Rp13 juta. Lalu untuk pembayaran itu sendiri dapat dilakukan secara 2 tahap. 50% pertama dapat dilakukan pada saat penandatanganan surat kuasa. Lalu untuk 50% sisanya setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Magelang. Lalu apabila nantinya kasus ini menang di persidangan, Ibu Asriwinata dapat memberikan kuasa hukum fee. Nah, untuk fee itu sendiri kami memberikan range harga mulai dari Rp1 juta dan dapat dibayarkan setelah hakim menetapkan putusan. Nah, lalu untuk dokumen yang perlu Ibu siapkan, yang pertama yaitu fotokopi KTP dan KK, yang kedua buku nikah, yang ketiga akta kelahiran anak-anak, yang keempat bukti kepemilikan aset, dan yang kelima laporan polisi dan visum KDRT. Nah, semua ini akan kami arsipkan dan digunakan untuk mendukung pembuktian Ibu di persidangan ini. Demikianlah berikut adalah pemaparan dan analisis terhadap kasus tersebut dari tim kami Audrino and Partners. Kami percaya bahwa kebenaran itu tidak semata-mata di depan mata hukum, tetapi yang di mana mendapatkan hak secara manusia maupun berkeadilan. Kami sangat menghargai klien kami, terutama terhadap Ibu Asriwinata, yang di mana dia mendapatkan haknya sebagai istri maupun juga anak-anaknya dia. Bersama kami, Audrino and Partners memberikan keadilan yang berkeadaban. Terima kasih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number